Oke, kita lihat dari pembacaan beberapa berita ya yang telah teman-teman Anda baca itu terlihat bahwa wartawan di Malaysia atau di Thailand itu masih belum lepas dari tindakan represif pemerintah gitu ya. Mereka yang memberitakan misalnya tadi korupsi pejabat negara, mereka yang memberitakan tentang perilaku menyimpang dari kekuasaan itu masih memiliki kemungkinan eh, menghadapi tindakan-tindakan represif dari negara, gitu ya. Kenapa demikian? Karena iklim demokrasi di negara tersebut memang belum katakanlah belum begitu baik, gitu ya. Kalau kita lihat peringkat mereka di dalam indeks kebebasan pers misalnya, baik Indonesia atau Malaysia atau Thailand seperti yang kita lihat tadi itu berada di peringkat di atas 100 ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya kebebasan pers mereka itu belum baik atau setidaknya belum sebaik dari negara-negara yang ada di peringkat atas. Tadi di peringkat atas itu contohnya apa tadi? Negara mana? Finlandia ya, kemudian negara Belanda, kemudian Norwegia ya, itu contoh negara-negara yang indeks kebebasan persnya itu di peringkat atas gitu. Kalau demikian maka tentu saja kebebasan pers di Indonesia meskipun sudah dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun 99, kemudian Kode Etik Jurnalistik dan lain sebagainya, itu ternyata dari kalau dilihat di tingkat dunia Indonesia itu belum ada di papan atas gitu. Indonesia itu masih menyedihkan ya, masih di atas 100 peringkatnya. Ya, sama dengan negara-negara ASEAN lain tadi ya, dengan Malaysia, dengan Thailand. Artinya apa? Artinya kerja-kerja wartawan itu masih menghadapi tantangan, hambatan, ancaman ya, biasanya dari penguasa atau dari kroni-kroninya penguasa. Nah, karena itu pertemuan kali ini bisa kita simpulkan bahwa masih terdapat PR ya bagi insan pers ke depan agar kemudian pers Indonesia itu menjadi lebih bebas lagi, gitu ya. Meskipun kita sudah hidup di era reformasi, sudah berapa tahun nih reformasi? Dari mulai 99 sampai sekarang ya kan? Sudah lebih dari 20 tahun, 23 tahun bahkan. Tetapi ternyata indeks kebebasan pers kita itu masih di atas 100 ya peringkat dunia ya. Itu kan menyedihkan sekali gitu. Ternyata wartawan kita, para jurnalis kita masih terancam tindakan-tindakan represif ya, terutama dari penguasa. Nah, karena itu adalah PR kita semua, PR terutama kaum jurnalis agar kemudian kehidupan pers ke depan itu bisa lebih bebas ya. Saya kira itu ya inti dari pertemuan kita kali ini. Setelah melihat perbandingan antara kebebasan pers di negara kita dengan di negara lain, ternyata ya relatif masih belum memuaskan, gitu ya. Sedikit beruntung tapi ya belum memuaskan, gitu ya. Artinya kerja-kerja jurnalisme itu masih banyak mendapat ancaman, tekanan dari negara terutama atau dari orang-orang kuat, gitu ya. Saya kira itu juga yang bisa kita ambil sebagai salah satu kesimpulan dari kuliah kita satu semester ini. Bagaimana media, bagaimana wartawan kondisinya akhir-akhir ini.